Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahmud Alpaiji, kelas 11 TKJ 1 SMK Husnul Khotimah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang virus. Langsung saja, yang pertama, ciri virus. Virus memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa bergerak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, virus memiliki satu asam nukleat DNA atau RNA saja. Yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk seperti kristal jika berada di luar sel hidup. Yang keempat yaitu virus berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nm. Selanjutnya, bentuk virus. Virus memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, berbentuk batang, contohnya TMP. Yang kedua, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, contohnya HIV. Yang keempat, berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Dan yang terakhir, berbentuk huruf T, contohnya bakteri Ophage. Yang selanjutnya yaitu struktur virus. Virus tidak digolongkan ke dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran sel, dinding sel, sitoplasma, serta organ sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus yaitu satu, kepala. Kedua, kapsid, yaitu selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein. Yang ketiga, asam nukleat. Yang keempat, leher, yaitu penghubung antara ekor dan kepala. Dan yang terakhir, ekor, yaitu terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Lalu, cara hidup virus. Virus tergolong ke dalam parasit intraseluler obligat karena virus hanya bisa hidup di dalam sel hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Dan sel yang ditumpangi oleh virus disebut sel inang. Dan ada dua jenis sel inang, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Yang selanjutnya yaitu perkembangan virus. Virus berkembang dengan dua cara. Yang pertama, daur litik, dan yang kedua, daur lisogenik. Yang pertama, daur litik terjadi disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lemah. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati serta akan menghasilkan parion-parion baru. Yang kedua, daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa memproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Lalu yang selanjutnya yaitu klasifikasi virus. Berdasarkan jenis inangnya, klasifikasi virus ada 4. Yang pertama, virus penyerang bakteri, contohnya virus T. Yang kedua, virus penyerang tanaman, contohnya TMP. Yang ketiga, virus penyerang hewan, contohnya virus rabies. Dan yang keempat, virus penyerang manusia, contohnya polio, HIV. Lalu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, cacar variola disebabkan oleh virus ortopok. Yang kedua, campak disebabkan oleh morbillivirus. Yang ketiga, AIDS disebabkan oleh HIV. Yang keempat, flu disebabkan oleh virus influenza. Yang kelima, flu burung disebabkan oleh HPAIV. Yang keenam, rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Yang ketujuh yaitu tetelo disebabkan oleh virus NCD. Dan yang terakhir yaitu mosaik disebabkan oleh TMP. Dan virus yang sedang mewabah sekarang yaitu virus corona. Latar belakang virus corona ini dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan, Cina yang menjual berbagai jenis daging binatang seperti ular, kelelawar, tikus, dan hewan lainnya. Virus corona ini diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dimakan oleh manusia sehingga terjadi penularan. Selanjutnya, gejala terinfeksinya virus corona diantaranya batuk, letih, sesak napas,
merasa tidak enak badan, kesulitan bernapas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, dan nafsu makan turun. Lalu cara penyebaran virus corona ini menyebar melalui tetesan kecil yang dikeluarkan oleh orang yang positif COVID-19 ketika mereka bersin dan batuk. Lalu tetesan itu menempel di benda dan permukaan di sekitar mereka. Kemudian orang menangkap virus corona ini ketika mereka menyentuh benda tersebut dan permukaan yang berada di sekitar orang tersebut. Lalu mereka menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Selanjutnya pencegahan virus corona ini diantaranya yang pertama, hindari keramaian. Yang kedua, mencuci tangan sebelum beraktivitas dan sudah beraktivitas. Yang ketiga, rajinlah membersih rumah. Yang keempat, jangan menyentuh tempat umum. Yang kelima, ketika kita pergi ke tempat umum, pakailah penutup mulut atau hidung seperti masker. Dan yang terakhir, hindari kontak dekat dengan orang yang positif COVID-19. Lalu cara penanganan ini sedang dilakukan oleh masyarakat dan dokter-dokter yang berada di seluruh dunia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.